Tangguh memiliki banyak sekali pemahaman di dalam masyarakat. Tapi kalau kita mengacu naskah-naskah yang ada di dalam dunia perkerisan, tangguh dari ungkapan tak sengguh yang artinya mencandra. Mencandra adalah tan kiro-kiro. Nah, di sini yang perlu diluruskan, tan kiro-kiro di dalam bahasa Jawa itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, sedangkan kira-kira yang seringkali dipakai dalam bahasa Indonesia itu sesuatu yang tidak pasti. Nah, tangguh artinya adalah mencandra kepastian sebuah keris. Nah, oleh karena itu, hasil menangguh sebuah keris itu hanya ada dua. Tangguhnya pasti atau tangguhnya tidak pasti. Tangguh yang pasti disebut tangguh lempoh, tangguh yang tidak pasti disebut tangguh tidak lempoh. Tangguh akan mencandra satu adalah berkaitan dengan pembabakan atau kapan keris tersebut dibuat. Pada zaman apa yang pada umumnya merujuk pada era kerajaan tertentu. Bagaimana karakteristik teknologi yang dipakai atau yang digunakan. Pola garap, jenis materialnya, kemudian juga terkait siapa empu pembuatnya. Nah, oleh karena itu ilmu tangguh setidaknya digunakan paling akhir adalah era BB Surakarta dan HB Yogyakarta. Sedangkan tangguh yang sedang berlangsung di dalam kitab Centini disebut dengan istilah tangguh ngeksi gondo. Jadi kalau kita saat ini di insan perkerisan sering menyebut tangguh kamardikan atau era kamardikan, itu kalau kita mengacu di dalam kaidah naskah Centini masuk di dalam wilayah ngeksi gondo. Ngeksi artinya meniru, gondo artinya bau. Karya-karya yang dibuat itu mengacu pada satu era-era tertentu. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat keris-keris yang dibuat pada era sekarang, nut janman kelakone dikenal dengan istilah keris ngeksi gondo. Menurut pengalaman saya, kalau menyebut tangguh Tuban harus Tuban ini mempunyai siapa seperti itu. Kan yang beredar di luar kadang-kadang kan sering penyebutan tangguh Tuban itu ada yang salah, nggak lengkap. Keris tangguh Tuban itu dinamakan tangguh itu kan kesepakatan bersama kan lebih banyak di penjelasannya di era keris tangguh Tuban itu. Yang disebut keris tangguh Tuban tentunya adalah keris yang mencerminkan tentang identiti pembabakan masa-masa yang ada di Tuban. Kerajaan yang berlangsung di Tuban dan menjadi identitas wilayah dan masyarakat yang ada di Tuban. Kalau kita mengacu di dalam berbagai naskah yang ada seperti kitab Centini, Sojaro Empu, catatan Ngabe Wiro Sukatgo, bahkan sempat ditulis oleh Kusni dan sebagainya, sangat gamblang bahwa Tuban merupakan salah satu tangguh di dalam dunia perkerisan yang digolongkan sebagai tangguh sepuh. Bahkan sebagian menyebutnya sebagai tangguh sepuh sanget. Kenapa demikian? Karena rentang waktu perjalanan dari pembabakan era tangguh Tuban relatif cukup panjang. Kalau kita melihat dari karya-karya yang ada atau artefak-artefak yang ada, mengacu pada berbagai manuskrip yang sudah saya sebutkan tadi, pada awal mulanya dikenal dengan istilah tangguh Tuban Singosari atau tangguh Tuban Kediri. Mengapa demikian? Karena pada masa itu, pada era itu, keberlangsungan dari Kadipaten Tuban sudah tumbuh berkembang dengan baik. Namun artefak di sini masih sangat jarang sekali, bahkan sumber-sumber artefak yang menyebutkan era ini juga sangat terbatas, dan lebih dominan kita jumpai pada cerita-cerita tutur di masyarakat. Karena diterangkan di dalam kitab Sojaro Empu, Empu Moyo memiliki 4 orang anak, yaitu Empu Onggo, Empu Uwung, kemudian Empu Keleng dan Empu Nisumbru itu melakukan perjalanan ke wilayah timur, yaitu berhenti di Desa Tuban, yang kemudian setelahnya akan melanjutkan sampai ke Madura dan tempat-tempat yang lain. Nah, oleh karena itu, pada era ini kemudian dikenal dengan istilah keris Tuban Sunda. Nah, oleh karena itu seringkali orang menyebut dengan istilah Tuban Pejajaran, Tuban Galuh, dan lain sebagainya.
Karena memang adanya empu-empu dari Sunda yang hijrah ke Tuban dan kemudian menyebarkan ilmu perkerisan di Tuban dan mempengaruhi gaya perkerisan di Tuban. Mereka kemudian beranak pinak di Tuban, diterangkan demikian. Kemudian juga sebagian meneruskan perjalanannya sampai ke Madura, salah satunya adalah Empu Keleng. Nah, disinilah yang kemudian melahirkan empu-empu yang ada di Tuban pada periodisasi era Majapahit. Kemudian dikenal dengan istilah Tangguh Tuban Majapahit. Sangat banyak empu-empu terkenal pada era ini, seperti adanya Empu Jira, kemudian ada Empu Begal Jati, kemudian ada juga Empu Suratman. Contohnya yang saya temui di lapangan, katanya Tangguh Tuban itu bilahnya lebar, tipis, katanya seperti itu. Padahal itu nggak bisa mewakili disebut Tangguh Tuban. Jadi mungkin salah satu mungkin benar. Tapi kalau saya pribadi sendiri mungkin kayak Tangguh Tuban yang dari empu siapa itu harus bisa. Keris-keris Empu Begal Jati ya. Dia stylenya kerisnya sederhana dan lugas. Pamornya juga nggak rumit. Biasanya juga pamor-pamor melumah. Pamor-pamor simpel seperti beras putah atau kulit semongko. Seperti semacam ini. Kerisnya begitu simpel dan ini kan analoginya semacam seperti ini sesuai dengan karakter orang-orang Tuban pada waktu itu. Atau mungkin bahkan sampai saat ini karakter masyarakat Tuban itu kan lugas, terbuka, dan sederhana seperti ini. Karakteristik keris Tangguh Tuban pada umumnya memiliki sifat yang cukup demes atau proporsional antara tebal, panjang, dan lebarnya sebuah keris, tampak kokoh dan gagah, tapi rata-rata memang selain karya Empu Begal Jati memiliki pamor yang relatif kelem atau kurang bersinar. Pada umumnya kalau berlok, walaupun relatif sangat jarang, relatif loknya tidak terlalu dalam dan agak kaku. Oleh karena itu dikenal dengan istilah lok kau atau kawu, kawu artinya kaku. Kemudian memiliki ciri yang sangat khas dengan gandek yang relatif bueng, sehingga rata-rata Tangguh Tuban memiliki gandek yang relatif tebal. Pijetannya tidak terlalu dalam, kemudian kalau menggunakan sekar kacang, walaupun itu sangat jarang, pada umumnya tampak kokoh dengan lambe gajah dan jalen yang relatif tajam dan pendek. Rata-rata gonjonya agak kaku karena menyesuaikan dengan larapan warongko yang khas dari era Tuban atau warangka Jawa Timuran. Kemudian gonjonya relatif tidak terlalu panjang. Umumnya kerisnya disepuh dengan air garam atau air laut sehingga rata-rata relatif kering dengan permukaan bilah yang relatif kasar dengan permukaan keris yang kalau kita raba karena menggunakan tempaan yang relatif cukup matang sehingga ketika kita raba terasa sekali ada ombak bekas-bekas atau rasa tampaan yang begitu menonjol pada permukaan bilah kerisnya. Apabila kita menjumpai karya Empu Jira ataupun Empu Begal Jati, rata-rata memiliki pamor yang istilahnya murah pamor. Pamornya mubyar dengan sangat terang, dengan alur-alur garis yang sangat tebal dan sangat ekspresif, serta hampir seluruh permukaan bilahnya penuh dengan pamor. Bahkan banyak sekali yang bias-bias seolah-olah pamor itu timbul ataupun tenggelam, sehingga rata-rata sangat ekspresif. Ketika empu yang berkembang pada era Majapahit ini kemudian menurunkan empu-empu yang berkembang pada era Mataram. Oleh karena itu dikenal dengan istilah Tangguh Tuban Mataram yang disesuaikan atau mengacu pada era Kesultanan atau Kerajaan Mataram. Nah, pada era ini rata-rata kerisnya pada bagian sor-soran masih mengacu Tuban Majapahit, tapi perawakan bilahnya rata-rata mengacu pada keris-keris Mataram. Sehingga pada era ini rata-rata atau relatif keris-keris Tuban relatif ramping dengan pola garap yang jauh lebih rapi. Kemudian tentunya di era Kamardikan karena jejak-jejak keberadaan pembuat keris di Tuban itu pada periodisasi 1930-an masih cukup jelas. Ada beberapa empu yang melakukan proses penempaan pembuatan keris, namun pada era Jepang hingga saat ini tampaknya masih sangat terbatas. Nah, oleh karena itu, kalau kita golongkan, ada 4 pembabakan besar, yaitu era Tangguh Tuban Kediri, Singosari, yang relatif sangat terbatas sumber-sumber yang ada, tapi beberapa artefak pernah dijumpai yang memiliki ciri-ciri
sebagaimana Tangguh Tuban pada era itu, tapi dokumen ataupun datanya sangat terbatas. Kemudian adalah era Tuban Sunda, atau Sunda Pejajaran ataupun Sunda Galuh, yang dapat ditengarai dengan gandiknya yang relatif sudah bueng, tapi bilahnya relatif tipis, dengan condong leleh mengacu pada keris-keris Sunda. Kemudian adalah keris Tangguh Tuban Majapahit, dengan karakteristik sor-sorannya, dengan karakteristik tuban yang relatif tebal, tapi perawakan bilahnya relatif juga sangat kokoh, kuat, dan demes. Sedangkan pada era Tuban Mataram, relatif lebih ramping dengan pola pamor yang relatif lebih mubiar. Kita kan tahu atau mengenal bahwa Tuban itu kan terkenal dengan tradisi budaya Tosan Ajinya. Akan tetapi untuk melihat atau kita belajar tentang keris Tuban itu sulit sekali kita melihat atau mendapatkan di kota Tuban sendiri. Banyak dari keris-keris Tuban itu yang rata-rata kan lari ke kota-kota besar untuk diperdagangkan atau dijual belikan. Akhirnya berangkat dari situ kami atau saya sendiri berusaha untuk mengumpulkan jenis-jenis prototipe keris Tuban, mulai dari yang Tuban dianggap Tuban Tus, atau istilah-istilah Tuban Pajajaran, Tuban Mataram, satu persatu mulai saya kumpulkan. Dan memang sering untuk dilihat di pameran atau dipelajari oleh teman-teman yang bergerak di dunia Tosan Aji pelestarian itu. Masyarakat itu punya warisan keris, tombak dan sebagainya dari nenek moyang mereka, tapi tidak tahu dan takut untuk merawat. Mungkin ya cara perawatan dan sebagainya itu ada yang didatangi apa istilahnya semasa kalau boleh dibilang dukun ya, atau oknum lah itu, oknum kiai, oknum dukun. Ini karena keris ini akhirnya kerisnya kadang diminta, kadang disuruh ngelarung di laut. Itu kan ironis, Mas. Saya akan mencoba memberikan pemahaman mengenai cara pandang masyarakat secara luas terkait dengan keris Tangguh Tuban. Saya berkecimpung di dalam dunia perkerisan semenjak tahun 94-95 secara total di dalam dunia perkerisan. Saya melihat ada fenomena-fenomena yang perlu disikapi sebagaimana secara proporsional agar bisa memberikan satu penilaian yang tepat dan proporsional terhadap keris-keris Tangguh Tuban. Pada era itu, memang seolah-olah orang memandang keris Tangguh Tuban relatif keris nomor 2 ataupun keris nomor 3. Bahkan dianggap sebagai keris yang kurang bermutu dan tidak baik untuk dimiliki. Namun tentunya pandangan-pandangan ini seringkali hanya bertujuan pada dampak ekonomi agar memiliki nilai jual dan keberterimaan yang relatif rendah. Namun demikian, tentunya kalau kita melihat sebagai suatu karya cipta budaya bahwa masterpiece akan lahir di setiap zaman, masterpiece akan lahir di setiap daerah, dan tentunya juga masterpiece bisa dilahirkan atau mendapatkan ruang dan peluang diciptakan oleh siapapun. Demikian juga tentunya keris-keris Tuban itu berbagai karakteristik dan kelasnya juga banyak dijumpai yang bermutu tinggi. Pandangan seolah-olah keris Tuban adalah keris yang pamornya tidak bagus. Kalau kita melihat karya dari Empu Bekel Jati dan Empu Jirak, rata-rata memiliki kualitas pamor yang sangat bagus. Seringkali keris-keris Tangguh Tuban dianggap sebagai keris yang mentah tempaannya. Faktanya, karya-karya Empu Tuban itu kalau kita uji di lab, itu memiliki kualitas wasuan yang baik dan tempaan yang sangat matang. Walaupun memiliki tampilan yang sedikit lebih redup dikarenakan banyak menggunakan sepuan-sepuan yang dicampur dengan garam. Nah, di sisi yang lain, keris-keris Tangguh Tuban yang umumnya memang lahir di dalam dunia militer yang cenderung banyak digunakan sebagai fungsi teknomik. Oleh karena itu, keris-keris Tangguh Tuban memiliki kualitas besi yang keras, tapi tidak mudah patah dan rata-rata kokoh, sehingga kalau terpaksa digunakan secara fungsi teknomik, itu dapat digunakan secara baik. Nah, pandangan-pandangan seperti ini saya kira juga perlu kita sampaikan secara proporsional kepada masyarakat. Apabila ingin mengkoleksi, apabila ingin mendefinisikan keris Tangguh Tuban, tentunya perlu didasari sumber-sumber yang ada, berbagai data-data yang menunjang, dan tentunya kalau perlu adanya satu uji lab yang dapat menunjukkan bagaimana kualitas keris Tangguh Tuban. Namun memang karena Tangguh Tuban merupakan salah satu keris yang paling banyak dijumpai masyarakat, baik dari
seluruh Jawa, di luar Jawa, hampir di seluruh semenanjung Melayu, Kalimantan, Sulawesi, bahkan kita sampai ke Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, bahkan sampai Maluku, kita sangat biasa menjumpai keris-keris Tangguh Tuban. Artinya memang daerah Tuban menjadi satu sentra industri pembuatan keris dari waktu ke waktu itu menghasilkan karya yang sedemikian banyak dan tentunya banyak pula empu-empu yang mungkin tidak terekam di dalam berbagai naskah. Nah, oleh karena itu tentunya berbagai karya tersebut juga melahirkan berbagai kelas dan kualitasnya, dari yang biasa sampai yang masterpiece. Nah, oleh karena itu, penilaian-penilaian keris berdasarkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan greget, guoyo, wangun, itu perlu dipertimbangkan secara mendasar sehingga tidak keliru dalam menilai ataupun mendudukkan keris-keris yang diharapkan. Ada juga yang nyimpen dan merawat dengan baik karena paham lah itu. Karena mungkin orangnya yang ahli warisnya itu mau minta informasi, mencari informasi dan sebagainya dari orang-orang yang paham seperti itu. Jadi masih banyak yang disimpan oleh penduduk tersebut. Tapi ada juga selain yang dari oknum tadi, ada praktek oknum tadi, ada juga di penduduk Tuban itu nggak mau merawat, nggak mau pegang, tapi nggak berani menjual atau membuang. Jadi disimpan di tempat tertentu. Yang penting warisannya ada di rumah seperti itu. Nah, itu efek buruknya kan kalau nggak di rumah, nggak dirawat, akhirnya kan korosi dan akhirnya juga habis. Di dalam karya cipta itu pada prinsipnya kaidah-kaidah keris itu dipegang secara teguh, makna nilai yang ada di dalamnya terus dilestarikan, tapi kebebasan berkreativitas, kebebasan ide gagasan untuk di dalam karya cipta keris ataupun cara mengenakan keris atau mendudukkan sebuah keris itu terbuka secara lebih luas. Dan di sisi yang lain, seringkali kita mendengar atau melihat masyarakat secara dangkal atau mendapatkan informasi-informasi yang bias perlu kita luruskan secara lebih tepat. Bahwa keris sebagai karya cipta budaya itu tidak pernah mengajarkan yang bertentangan dengan agama. Bahwa keris sebagai karya cipta budaya adiluhung itu tidak pernah bertentangan dengan norma dan etika. Justru keris sebagai karya cipta budaya itu merekam koridor makna nilai yang dapat digunakan sebagai pedoman baku, baik di dalam berpikir ataupun berbuat, berperilaku, sebagaimana agama yang dianut, adat istiadat yang diyakini, ataupun konteks aturan dan norma yang ada. Bahwa keris Tangguh Tuban sebagai identitas dan penanda zaman itu memang telah baku dari waktu ke waktu. Bahkan tertera di dalam banyak naskah semenjak era Sunda, Pajajaran sampai era sekarang. Nah, oleh karena itu, tentunya kalau itu akan digulirkan terus-menerus pada waktu yang akan datang dari generasi yang ke generasi, bahkan pada generasi milenial dan terus-menerus ke depannya, itu adalah sesuatu yang paling tepat. Mengapa demikian? Karena tentunya keberterimaan dan alur perjalanan sebuah keris yang telah teruji sebagai Tangguh Tuban itu menjadi identitas masyarakat Tuban. Identitas dalam konteks berbusana adatnya, identitas pada ruang pemikirannya, identitas pada ruang norma dan etikanya, dan tentunya juga berkaitan dengan identitas adat istiadat masyarakat Tuban. Nah, oleh karena itu, di mana ada masyarakat Tuban, tentunya di situ ada keris Tuban. Di mana ada keris Tuban, di situ ada kebudayaan Tuban. Di mana ada kebudayaan Tuban, tentunya ada nilai-nilai luhur bagi masyarakat Tuban yang dapat kita terus lestarikan dan tentunya tidak akan pernah luntur oleh zaman.